Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para siswa dan siswi SMK Handani yang baru. Selamat bergabung di sekolah kami. Ya, anak-anakku sekalian, mungkin kalian 2 hari kemarin sudah mengikuti kegiatan MPLS dan menerima materi dari guru-guru sebelumnya. Nah, masih semangat kan untuk menerima materi? Nah, kali ini sebelum Ibu menyampaikan materi, alangkah baiknya kita untuk berkenalan terlebih dahulu ya. Oke, nama Ibu Farida Nur Fatwah. Ibu mengampu mata pelajaran PPKN. Ya, tahun kemarin Ibu mengajar di 10 TKJ, 11 dan 12 TKJ. Maka dari itu, mari kita simak selanjutnya materi dari Ibu. Ya, tetap semangat ya. Yuk kita simak materi selanjutnya. Materi MPLS kali ini yaitu tentang anti korupsi. Sebelum membahas jauh mengenai apa itu korupsi, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan dari pembelajaran MPLS kali ini. Tujuan pembelajaran umum yang harus kalian pahami setelah mempelajari materi ini yaitu diharapkan kalian mampu memahami anti korupsi dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran khususnya yaitu kalian setelah mengikuti pembelajaran ini mampu mengetahui apa itu pengertian korupsi, kedua bentuk-bentuk korupsi, dan yang ketiga dampak dari adanya korupsi, upaya pencegahan serta pemberantasan. Kemudian yang keempat, kalian dapat menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan. Demikian tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus yang kalian pahami setelah mempelajari materi kali ini. Selanjutnya, sebelum kita masuk secara luas, secara jauh mengenai apa itu korupsi, mari kita amati dulu kekayaan yang dimiliki oleh negara kita ya. Negara Indonesia itu sangat kaya akan sumber daya alam. Ya, tentunya sudah kita ketahui. Nah, mari kita lihat ini adalah salah satu contoh sumber daya alam yang sangat indah, yang kita punya ya, yang negara kita punya, yaitu yang pertama kita lihat salah satu contohnya adalah kemudian ini Raja Ampat ya, Raja Ampat yang ada di Papua. Ini salah satu bentuk hutan lebat sangat hijau, ya, persawahan. Kemudian juga ini adalah PT Freeport ya, tambang emas negara kita. Yang selanjutnya adalah kawasan-kawasan industri yang sangat berkembang di negara kita. Mungkin kalau ini adalah pelebaran jalan yang dibangun di negara kita. Itu adalah salah satu contoh kekayaan yang dimiliki. Kita lihat slide selanjutnya, kenyataannya emot sedih ya, memang sedih kita lihat kenyataan yang terjadi. Negara kita sangat berlimpah kekayaan sumber daya alam, tapi kenyataannya masih banyak bangunan yang baru juga dibangun tapi sudah roboh. Kemudian jembatan-jembatan antar penghubung desa, antara desa yang satu dengan desa yang lain sudah tidak layak lagi digunakan. Istilahnya nyawa dipertaruhkan ya. Kita harus menyeberang jalan tapi dengan kondisi jembatan seperti ini. Kemudian gizi buruk akibat kurangnya persediaan makanan yang bernutrisi ya, di lingkungannya sekitar kita. Kemudian juga pengemis ya, banyaknya pengemis di mana-mana. Kemudian juga ini salah satu bentuk jembatan yang sudah rusak, para pejabat sedang meninjau ya. Inilah kenyataan yang terjadi di negara kita. Mungkin muncul pertanyaan di benak kita ya, di benak kita semua, mengapa ini terjadi ya. Nah, potret kemiskinan negara kita, masih banyak kemiskinan di negara kita. Mengapa
kekayaan melimpah yang dimiliki bangsa Indonesia, maka kita tidak berbanding lurus dengan kondisi sosial ekonomi rakyat Indonesia. Muncul pertanyaan, ya, kenapa tidak berbanding lurus? Mari kita bersama-sama menganalisis apa yang terjadi semua ini. Ya. Salah satunya adalah tadi di awal Ibu sudah menjelaskan bahwa kita akan memahami atau mempelajari tentang pengertian korupsi. Ya. Salah satu potret kenyataan yang tadi kita lihat adalah salah satunya karena akibat dari adanya korupsi. Ya. Oke, apa itu pengertian korupsi? Perilaku jujur atau perbuatan yang tidak jujur di dalamnya termasuk bentuk keburukan atau bahkan kejahatan penggelapan serta bentuk tindakan amoralis ya di luar dari nalar moral yang ada ya. Kemudian itulah pengertian dari korupsi. Jangan biarkan korupsi merusak bangsa. Sampai bangsa kita digerogoti oleh para koruptor yang tidak korupsi. Ada 7 bentuk korupsi yang contoh atau bentuk korupsi yang dilakukan, yang diatur, atau 7 bentuk korupsi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 atau diubah Junto yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000. Ya. Jadi 7 bentuk korupsi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, yaitu yang pertama adalah merugikan keuangan negara. Jelas, ya. Salah satu bentuk korupsi adalah dapat merugikan keuangan negara. Apa yang dimaksud merugikan keuangan negara? Yaitu melawan hukum, melakukan perbuatan atau memperkaya diri sendiri ataupun orang lain, ataupun bahkan korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan ataupun sarana yang ada. Ya, jadi tentunya harusnya uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan negara. Ini kaya sendiri. Ya. Yang pertama bentuk korupsi yang pertama, yang kedua adalah apa yang terlihat ya seseorang menyuapi orang lain dengan uang bukan dengan makanan. Berarti di sini bentuk korupsi yang kedua adalah suap menyuap. Ya. Jadi bukan makanan yang disuapi, tapi uang ya atau materi. Apa maksud dari suap menyuap? Itu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada PNS karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Nah, seorang pejabat ya atau seseorang yang ingin naik jabatannya, ingin naik tingkat, maka melakukan penyuapan agar jabatannya naik ya. Kemudian yang ketiga adalah penyalahgunaan jabatan, yaitu pejabat atau PNS yang sengaja menggelapkan, merusak atau menghilangkan dengan sengaja barang, fakta, surat atau dokumen yang diperlukan. Kalau tadi suap menyuap adalah dengan cara pemberian materi, ya. Tapi kalau penyalahgunaan jabatan misalnya merusak atau menggelapkan barang atau fakta yang ada sehingga orang lain tidak mengetahui kebenarannya. Kemudian yang keempat adalah pemerasan. Pemerasan adalah atau contohnya adalah penyelenggaraan negara dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum atau dengan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu atau membayar atau memenuhi pembayaran dengan potongan. Ya, jadi memaksa orang lain, akhirnya kita menyalahi hukum, lalu istilahnya memberikan bayaran, kita memaksa dengan memotongnya dan pembayaran tersebut digunakan. Yang kelima adalah kecurangan. Ya, tindak curang. Nah, tindak kecurangan ini bisa saja terjadi. Lalu satu contoh bentuk korupsi yang kelima. Pemborong.
atau ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang ataupun keselamatan negara dalam keadaan perang. Mungkin saja di sini terjadi eh, belum lama jalanan atau bangunan ataupun fasilitas umum dibuat, tapi tidak lama kemudian sudah rusak, sudah membahayakan atau membahayakan keamanan orang, ya, pengguna jalan. Nah, di sini kita lihat salah satu jalanan yang baru terbuat dari paving block, tapi sudah rusak kembali. Nah, ini salah satu bukti adanya contoh. Dan yang keenam, berbenturan kepentingan dalam pengadaan barang. Ini tentunya tidak sesuai dengan antara barang dengan kebutuhan. Ada ya, pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat pembuatan itu sebenarnya istilahnya memanfaatkan yang bukan. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah gratifikasi. Sebuah pemberian yang diberikan atau diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan. Gratifikasi uang, gratifikasi itu bisa dikategorikan sebagai sebuah hadiah ya. Sebuah hadiah yang berupa uang, barang, sahabat atau diskon, pinjaman tanpa bunga, perjalanan wisata, tiket perjalanan dinas, dan pengobatan kementerian karena adanya keinginan sesuatu, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik ataupun tanpa. Misalnya memberikan hadiah keinginan. Kemudian tentunya ada dampaknya dari perilaku dan tindakan pidana. Nah, di sini kita ringkas dampak korupsi dapat kita rasakan dalam berbagai bidang. Yang pertama, dampak ekonomi. Tentunya ini berakibat terhadap harga-harga yang semakin meningkat. Dampak sosial dan kemiskinan. Masyarakat kita masih banyak yang merasa kekurangan. Dampak terhadap birokrasi dan pemerintahan yang tidak sejalan, yang tidak sesuai antara pemerintah daerah dan pemerintahan pusat. Dampak politik dan demokrasi masih banyak menggunakan politik uang, ya, dengan dampak terhadap penegakan hukum yang kurang tegas, ya, semakin malah tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Kemudian yang keenam, dampak terhadap pertahanan dan keamanan, kurangnya pertahanan dan keamanan negara kita. Dan yang ketujuh, dampak kerusakan lingkungan. Banjir terjadi di mana-mana, longsor ataupun bahkan kerusakan, pembakaran hutan dan lain sebagainya. Dan mana koruptornya? Laksanakan. Marilah kita bersama-sama memberantas korupsi dengan pertama, edukasi pendidikan, yang kedua, perbaikan sistem, yang ketiga, melalui penindakan secara tegas. Berani jujur langkah awal berantas korupsi. Edukasi anti korupsi, integritas diri, berprinsip pada diri sendiri untuk tidak berkorupsi, teladan terhadap keluarga, budaya, organisasi. Yang kedua, perbaikan sistem. Peraturan perundangan yang berlaku, memperbaiki cara kerja pemerintah, reformasi birokrasi, memisahkan secara tegas kepemilikan negara dan kepemilikan pribadi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, sanksi secara tegas, prinsip-prinsip good governance, memaksimalkan pemanfaatan teknologi. Ya. Kemudian, itu adalah dampak atau cara yang harus kita lakukan. Selain tersebut, tentunya kita harus menerapkan nilai-nilai korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada 9 nilai-nilai anti korupsi atau yang kita singkat menjadi jupe mandi tangker sebedil. Yang pertama adalah kejujuran. Kita harus bersikap jujur. Kepedulian, peduli terhadap sesama, kemandirian, mampu, ya, kedisiplinan, menerapkan disiplin waktu, bertanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan dan keberanian, serta juga keadilan. Nah, mudah-mudahan kita semua mampu menerapkan nilai-nilai anti korupsi yang 9 tadi dalam kehidupan kita sehari. Ya, jupe mandi tangker sebedil. Ya, itu nilai-nilai anti korupsi yang harus kita terapkan. Dan maukah kita menggunakan kekuatan kita miliki untuk memberantas korupsi?
Mari kita semua bangkit lawan korupsi sekarang juga.